Bab 020. 178. Namun terlihat lebih cantik dan fresh. Wajahnya mendekat, hingga mengikis jarak dengan bibir yang mulai menyentuh permukaan bibir Yasmin. Bibir mereka saling menyatu, saling melumat dan semakin panas. Tidak peduli di hadapan para tamu, Evan ingin menegaskan bahwa Yasmin adalah miliknya. Serangkaian acara yang digelar mulai selesai satu persatu. Yasmin merasa begitu lelah setelah menyapa para tamu yang memberikan selamat kepada mereka, baik teman, kerabat jauh dan dekat, saudara dan keluarga. Yasmin juga mengundang orang-orang panti asuhan di mana dia tinggal dulu. Bagi Yasmin mereka tetaplah keluarga dan selamanya akan seperti itu. Evan sedang menyapa beberapa teman kuliahnya yang lama tidak bertemu. Mereka nampak begitu asik mengobrol dan sesekali minum, sementara Yasmin mengobrol dengan kerabat jauh keluarga Kyler yang baru pertama kali melihat sosok putri Kyler secara langsung. Pandangan Evan tak lepas, beberapa menit dia tetap mengawasi wanita yang telah ia kenalkan sebagai belahan jiwanya di hadapan ribuan pasang mata. Seolah takut sedetik saja dia tidak mengawasi Yasmin, wanita itu menghilang darinya. Yasmin mundur dari para kerabat membiarkan mereka menikmati hidangan dan pestanya, lalu tiba-tiba Hana muncul dengan senyum lebar sembari membawa hadiah paper bag berukuran sedang. Selamat atas pernikahanmu, Yasmin. Aku ikut bahagia, karena akhirnya Evan mendapatkan wanita yang begitu cantik dan baik hati seperti kamu. Ucap Hana dengan tulus. Terima kasih banyak, Hana. Semoga secepatnya kamu dan Renal juga menikah. Balas Yasmin sembari menerima hadiah yang diberikan Hana. Wanita yang tengah hamil muda itu tersenyum tipis. Kamu juga semoga secepatnya menyusul, anak kita bisa jadi teman nanti. Yasmin dan Hana tertawa kecil membayangkan anak-anak mereka tumbuh bersama. Yasmin juga berharap secepatnya perutnya tumbuh benih cintanya dan Evan, mengisi rumah tangga mereka dengan anak-anak yang lucu dan menggemaskan. Evan datang menghampiri, wajah Yasmin terlihat sudah begitu lelah dan mengantuk, namun dia tahan karena tidak enak kepada para tamu yang sudah datang jauh-jauh menyempatkan waktu mereka untuk hadir di pesta pernikahannya. Hana, terima kasih sudah datang. Ucap Evan. Hana tersenyum dengan anggukan kepala, terima kasih juga kalian sudah mengundangku. Oh ya, aku sekalian mau pamitan, sekali lagi selamat untuk kalian. Semoga kalian selalu bahagia. Sahut Hana. Yasmin menganggukkan kepala, ternyata dia pernah salah paham juga pada Hana. Mengira Hana menyukai Evan, hingga membuat kesalahpahaman terus berlangsung, ternyata mereka murni hanya sebatas teman lama dan klien kerja. 179. Ayo istirahat, wajahmu lelah sekali sayang. Ucap Evan. Tapi mereka bagaimana? Aku nggak enak sama tamu yang belum pulang. Jawab Yasmin meskipun sebenarnya dia ingin sekali cepat istirahat. Ada keluarga kita, biarkan mereka yang tangani. Aku tidak mau kamu sakit. Malam ini kami tidak bisa menghindar lagi. Evan mengedipkan sebelah matanya. Yasmin melotot, tapi dia juga kasihan karena selama seminggu tidak membiarkan Evan menyentuhnya. Setelah pulang dari kantor pencatatan sipil, justru Yasmin kedatangan tamu bulanan selama 5 hari. Setelah itu dia tetap tidak membiarkan Evan menyentuhnya. Evan harus menunggu sampai setelah pesta pernikahan. Yasmin ingin terlihat sempurna dan fresh seperti layaknya pengantin baru. Aku mau ke ruang ganti, sepertinya aku lelah sekali. Jadi malam ini tetap harus tidur nyenyak dulu, kamu jangan ganggu aku. Balas Yasmin sengaja memancing suaminya. Pria itu melotot, meskipun Yasmin menolaknya, tapi malam ini Yasmin tidak akan bisa lari dari-darinya. 180.
Menunggu Yasmin berganti pakaian dan menghapus riasan, Evan memilih bersantai di balkon kamar Hotel Presidential Suite. Di atas meja ada beberapa minuman termahal yang telah disiapkan. Di dalam kamar seluruh sudut dihias khusus disiapkan untuk pengantin baru. Yasmin masuk ke dalam kamar, dress santai berbahan sifon warna merah maron melekat sempurna di badannya. Yasmin cukup tertegun melihat kamar yang dihias indah dan sempurna, lilin-lilin menjadi pengiring setiap langkahnya. Wanita itu melangkah masuk, mencari sosok pria dingin yang menunggunya. Yasmin tersenyum begitu melihat bayangan di balkon melalui pintu kaca, dia lalu masuk ke dalam kamar mandi. Udara yang sejuk dengan angin sepoi-sepoi segar menyapanya, segelas minuman termahal Evan teguk hingga tandas, namun tenang saja. Segelas minuman tidak akan membuatnya mabuk apalagi tumbang. Semakin dekat, aroma floral yang lembut dengan sentuhan vanila dan mus, semakin tercium menyapa indera penciuman Evan. Suara langkah kaki yang semakin dekat, hingga Evan merasakan sosok wanita pemilik parfum yang membuatnya hafal dan nyaman itu berada di belakangnya, dengan tangan melingkar di depan lehernya. "Apa aku membuatmu menunggu lama?" bisik Yasmin dengan sensual, tangannya meraba dada Evan yang bagian dada kancing kemejanya terbuka. Pria itu memejamkan matanya, dia selalu menyukai aroma parfum Yasmin. Membuatnya selalu nyaman dan tenang, Evan menoleh. Matanya langsung terpesona dengan kecantikannya yang natural dengan polesan bedak tipis dan bibir merah muda jauh lebih cantik berkali-kali lipat. Bukan hanya itu, dress malam yang terbuka bagian atas dan bawah ditutup dengan jubah tipis malamnya yang senada, membuat jantung Evan berdegup kencang. Darahnya berdesir melihat penampilan wanita di hadapannya kini, begitu sempurna dan luar biasa. Evan menyentuh satu tangan Yasmin, mencium punggung tangannya yang lembut dan wangi, lalu menariknya pelan menuntunnya istrinya untuk duduk di pangkuannya. Rambut panjang Yasmin yang dibiarkan tergerai, disibak ke sisi leher lain, aromanya mengundang Evan untuk menghirup semakin dekat. "Kamu sangat cantik sayang, dan wangi. Aku selalu menyukaimu," bisik pria itu. Yasmin tersenyum, mendengar pujian Evan seperti sebuah kepuasan tersendiri bagi Yasmin karena bisa membuat suaminya menyukai semua yang ada padanya. Yasmin jadi tidak sia-sia menyiapkan diri tadi. "Kamu juga seksi dan menggoda," balas Yasmin dengan senyum genit. Pria itu menyibak jubah bagian atas, lalu membenamkan wajahnya di dada atas yang putih mulus terbuka. Yasmin menahan nafasnya, Evan membuatnya geli dan gelisah. Rambut hitam lebat di depannya, Yasmin cengkram dengan kepala sedikit mendongak dan mata terpejam. "Nanti dilihat orang," setelah beberapa saat Yasmin baru protes. Pria itu menarik kepalanya, "Apa aku peduli, biarkan saja mereka melihat kita," jawab Evan. Bibir Yasmin mengerucut, jelas saja dia malu kalau sampai ada yang lihat mereka bercinta di balkon. Meskipun jam segini tidak mungkin ada yang mengintipnya apalagi kurang kerjaan melihat mereka, tetap saja Yasmin takut. 181. Yasmin menoleh ke arah meja, hampir satu botol sudah kosong, Yasmin yakin Evan yang minum. "Aku nggak mau kamu mabuk. Aku nggak mau bercinta dengan orang tidak sadar," protes Yasmin. Pria itu tersenyum, "Evan sama sekali tidak mabuk, dia hanya minum segitu tidak akan mabuk. Aku juga ingin sadar dan melihat istri cantikku yang sempurna ini." Yasmin tersipu malu, entah sudah berapa kali setelah menikah Evan mengatakan kata-kata pujian untuknya. Apalagi hari ini mungkin sudah puluhan kali pria itu mengatakan kata-kata yang membuat hatinya serasa ingin terbang. Yasmin baru sadar kalau minuman di atas meja adalah jenis termahal dan sedikit langka, karena harganya yang cukup fantastis membuat minuman itu tidak bisa dimiliki sembarang orang. "Boleh aku mencobanya?" Yasmin meraih satu botol.
Dia tidak pernah minum semacam wine atau sampanye, selain mabuk, Yasmin tidak suka aromanya. Tapi entah kenapa malam ini dia ingin mencobanya sekali saja. Namun tentu saja Evan tidak akan mengizinkannya, bisa-bisa Yasmin yang teler. Tidak sayang. Please, sedikit saja. Aku mau mencobanya, apa rasanya seperti yang pernah aku coba juga. Yasmin memohon. 182. Sepertinya sedikit saja tidak masalah, pria itu menghela nafas. Yasmin menang. Evan meraih gelas kecil lalu Yasmin menuangkannya dengan penuh semangat. Yasmin merasa malam ini akan indah dan luar biasa. Yasmin juga menuangkan untuk Evan lalu meletakkan botolnya di atas meja, mereka saling mendekatkan gelas dan melakukan cheer. Bagaimana rasanya? Tanya Evan tersenyum. Lumayan. Tapi rasanya tetap saja aneh. Balas Yasmin, Evan tertawa kecil mendengarnya. Biarkan aku gantikan rasanya, kamu akan menyukai ini. Evan mendekatkan bibirnya lalu menarik tengkuk Yasmin, melumat bibir itu dengan panas. Yasmin yang terkejut berusaha untuk mengimbangi, permainan Evan yang lembut dan menuntut, membuat Yasmin hampir kewalahan. Lidah Yasmin lebih lezat dibandingkan minuman yang baru mereka rasakan, rasa yang dimiliki Yasmin sangat berbeda dan lebih membuat Evan kecanduan. Evan tidak tahan untuk segera mengeksekusi, Yasmin terlalu menggoda. Kita lanjutkan di dalam. Bisik pria itu terpaksa melepaskan Yasmin, setelah merasa udara yang menyapa semakin dingin dan menusuk disertai rintik hujan yang membuat suasana semakin mendukung. Evan mengangkat tubuh itu, tangan Yasmin sontak melingkar di leher, begitu sampai di dalam Evan menurunkan Yasmin dengan hati-hati di atas ranjang namun tidak menunggu waktu lagi dia langsung menyerang Yasmin seperti singa kelaparan. Saatnya menerima hukuman karena membuatku menunggu. Evan tidak melepaskan Yasmin sedikitpun, setiap jengkal dia jelajahi dengan teliti membuat darah Yasmin berdesir dan tubuhnya menggeliat seperti bayi. Aku terima hukumannya dengan lapang dada. Bisik Yasmin lalu menggigit kecil daun telinga Evan, pria itu semakin tidak tahan. Yasmin mengambil kendali, membuat pria itu berada di bawahnya, merembuka kancing kemejanya dengan pelan dengan godaan-godaan kecil dari jari-jari tangannya pada perut Evan. Aku menyukai ini. Yasmin mencium perut kotak-kotak itu, aromanya maskulin dia suka. Jangan membuatku menunggu lama, atau hukumanmu akan berat. Ancam Evan. Justru Yasmin mengedipkan sebelah matanya, dia suka memancing Evan sekarang, suaminya terlihat semakin seksi. Sayang. Evan mendesis saat Yasmin meraba bagian dari tubuh manusia yang paling sensitif, yang akan membuat Yasmin kelimpungan dan perutnya kembung 9 bulan. Evan tidak tahan lagi dengan permainan Yasmin yang sengaja mempermainkannya, beranjak duduk hingga Yasmin menabrak dadanya, mendorong Yasmin supaya berdiri begitu juga dirinya, tanpa menunggu lama Evan mengangkat istrinya melemparnya ke atas ranjang, dengan gerakan cepat dia membuka celana panjangnya dan mengungkung tubuh yang terlentang pasrah seolah memang menunggunya. Kamu sungguh-sungguh ingin bermain-main. Baiklah sayang, aku layani. Ah! Yasmin terkejut, Evan menusukkan jari tengahnya ke bagian bawahnya yang hanya tertutup seteng senada dengan baju malam seksinya. Yasmin melotot, sedikit sakit dan kaget, aku belum siap. Pria itu tersenyum sembari. 183. Memainkan jarinya hingga Yasmin menggeliat seperti cacing kepanasan. Aku akan membuatmu melayang-layang sayang, kita lewati malam ini bersama. Aku sangat mencintaimu, kamu luar biasa. Bisik Evan sebelum mereka benar-benar menyatu. 5 tahun kemudian, wanita yang masih terlihat muda dan menggoda menunggu di depan pintu gerbang TK.
Segerombolan anak-anak mulai keluar dari kelasnya masing-masing dan keluar pagar. Begitu melihat dua sosok malaikat kecil mendekat dengan lari kecil, Yasmin langsung tersenyum lebar dengan rentangan dua tangan. "Ih, Momi yang jemput. Mereka begitu girang, cantik dan tampan, jangan lupa mereka sangat menggemaskan." "Tentu saja, memangnya siapa yang jemput kalian kalau bukan Momi?" tanya Yasmin. Stella dan Stephen, anak kembar Yasmin dan Evan. Mereka sangat cantik dan tampan, pelengkap keluarga dan kehadiran mereka membuat Yasmin dan Evan semakin bahagia. "Kami hanya mau dijemput Momi," sahut Stella. Yasmin tersenyum lebar, mereka sangat menggemaskan sekali. Pantas saja Alex dan Zoe, maupun Madeline dan Yoshi selalu berebutan. Tidak lama, keluar dari mobil sosok pria tinggi dan ketampanannya tidak pudar. "Ada yang rindu Daddy?" Evan menyambut anak-anaknya. Tentu saja Stella dan Stephen terkejut melihat ayah mereka, karena 3 hari yang lalu Evan terpaksa meninggalkan mereka ke luar negeri. Dua bocah itu langsung berlari dan melompat ke pelukan dedinya. Yasmin juga mendekat, wajahnya terlihat bersinar dan bahagia. Yasmin juga awalnya tidak tahu kalau Evan sudah pulang, tiba-tiba saja Evan datang menyamar ke grup YK sebagai pengantar bunga saat Yasmin hendak menjemput anak-anak mereka. Yasmin tersenyum, meraba perutnya yang masih rata. "Di sini juga ada yang rindu." Evan terperangah, dia tidak mengerti maksudnya. Stella dan Stephen diturunkan, lalu pria itu berjongkok di hadapan perut Yasmin. Tangannya menyentuh perut Yasmin. "Di sini ada yang rindu. Maksudnya?" Evan mendongak menunggu jawaban Yasmin. "Aku hamil." Yasmin mengulum bibirnya tak kuasa menahan senyum kebahagiaannya. Raut wajah Evan seketika berubah, benar-benar terkejut antara bahagia dan tidak menyangka, sementara Stella dan Steve yang mengerti maksud dari hamil langsung melompat kegirangan. "Yeay, kami akan punya adik bayi." Evan sungguh-sungguh merasakan kebahagiaan yang sempurna, memiliki Yasmin membuat hidupnya berwarna dan tidak pernah gelap. "Terima kasih sayang. Aku akan selalu menjaga kalian dengan baik selama aku masih hidup, terima kasih." Evan berdiri setelah mencium perut Yasmin, lalu mencium bibir dan kening Yasmin barulah. Memeluknya dengan erat, Yasmin menyambutnya dengan hangat. Tamat.